Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di podcast JKN. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis peserta JKN. Nah, narasumbernya masih yang sama, Nggak ganti-ganti ya nggak pokoknya. ganti-ganti. Masih Pokoknya sama. sampai beberapa kali podcast tetap dari Mas Beni. Oke, Ya, gimana baik. kabarnya Mas Beni pada sore hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Nandu gimana kabarnya? Wah, baik banget. Kalau untuk peserta JKN ini nanti penjelasannya lebih dalam lagi ya. Betul, kita akan bahas lebih detail sebenarnya peserta JKN itu ada segmen apa aja sih gitu kan. Karena banyak orang yang masih bingung sebenarnya JKN itu pesertanya apa aja sih gitu kan. Nah, biar kita nggak salah paham, mari kita lanjut ya. Pokoknya kita lanjut sampai selesai untuk pembahasan jenis-jenis kepesertaan JKN. Oke, kita langsung bedah aja ya. Langsung dibedah aja nih. Jadi gini, kan kalau biar masyarakat paham nih, peserta JKN itu secara garis besar itu gimana sih Mas Beni? Ya, jadi sebelum kita coba bahas soal jenis-jenis peserta JKN itu, teman-teman harus paham dulu tuh bedanya JKN dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya JKN itu program Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan gitu. Jadi bukan program BPJS Kesehatan tapi program JKN-nya gitu kan. Oke, jadi itu program JKN. Nah, jadi ada bukan program BPJS tadi ya, sorry. Bukan. Nah, di program JKN itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama itu penerima bantuan iuran dan juga non penerima bantuan iuran atau non PBI. Non PBI. Ya, kita lanjut nih ya. Sebelum lanjut dulu nih, kita nih bahasnya satu-satu dulu Mas Beni ya, biar peserta atau masyarakat yang dengar ini bisa lebih jelas gitu kan. Betul. Mulai dari yang PBI dulu kali ya. Gimana tuh Mas Beni untuk PBI? Oke, jadi kan kalau PBI itu kan singkatan dari penerima bantuan iuran. Oke. Jadi peserta PBI itu adalah peserta yang iurannya dibayarin sama pemerintah. Nah, pertanyaannya, peserta yang gimana nih yang mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah? Jadi yang mendapatkan bantuan iuran sama pemerintah ini itu adalah masyarakat yang masuk kategori tidak mampu atau kurang mampu gitu. Dari mana datanya bisa didapatkan? Itu dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial kalau di daerah ya. Dan itu menjadi dasar bagi kita untuk mengalihkan kepesertaannya menjadi atau mendaftarkan kepesertaannya menjadi penerima bantuan iuran. Oh gitu, jadi PBI itu penerima bantuan iuran. Betul. Iurannya dibayarin oleh pemerintah. Kalau di pusat itu dibayarkan menggunakan APBN, kalau di daerah itu menggunakan APBD provinsi ataupun APBD kabupaten kota. Oh gitu, jadi yang bertanggung jawab atas verifikasi peserta PB ini siapa Mas Beni? Yang bertanggung jawab itu Dinas Sosial. Oh, Dinas Sosial. Memang Dinas Sosial punya tugas untuk memastikan masyarakat yang nggak mampu itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Salah satunya bantuan dari kepesertaan JKN itu sendiri supaya masyarakat yang nggak mampu ini bisa mengakses layanan kesehatan juga gitu. Oh gitu, ya soalnya banyak yang nyasar nih kalau saya lihat informasi-informasi. Wah, saya tidak aktif, tiba-tiba peserta ini ke BPJS Kesehatan gitu. Ternyata ini semuanya kewenangan dari Dinas Sosial tadi ya. Iya, betul, Dinas Sosial. Betul sekali. Nah, kalau untuk PB ini iurannya berapa sih Mas Ben? Kalau PB itu kan karena memang itu dibantu oleh pemerintah daerah, iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah daerah. Oh gitu. Iya. Kalau untuk besarannya kalau nggak salah itu 42.500. Oh gitu. Betul. Nah, jadi ini PB ini untuk masyarakat yang memang kurang mampu ya, dan ditentukan oleh dari Dinas Sosial. Jadi bukan BPJS nih yang nentuin ya? Bukan, kita nggak punya wewenang untuk verifikasi itu. Berarti mereka ini pun tidak perlu bayar, langsung dibayarin oleh pemerintah. Iya, nggak perlu bayar lagi, betul. Nah, ini kepesertaannya ini bisa nonaktif nggak Mas Beni? Bisa. Jadi kan kalau yang penerima bantuan iuran yang berasal dari APBN atau Kementerian Sosial, mereka tuh ada proses yang namanya verifikasi, verifikasi dan validasi data gitu kan. Nah,
proses verifikasi ini akan menentukan apakah masyarakat ini, datanya ini masih bisa diteruskan bantuannya atau tidak. Oh gitu. Untuk apa namanya, melanjutkan. Untuk dilanjutkan atau enggak. Nah, cara parameter untuk menentukan apakah dia layak atau enggak itu Kementerian Sosial yang menentukan. Oh, jadi balik lagi ke pemerintah ya? Iya, ke pemerintah. Oke. Mantap banget ini Mas Benny ya. Iya dong. Jadi sebenarnya informasi ini masih banyak masyarakat yang belum tahu gitu ya, karena mereka masih beranggapan kalau PB ini yang nentuin BPJS, ternyata bukan gitu ya. Iya, bukan, betul. Nah, mungkin kita lanjut nih Mas Benny ya. Tadi kan udah ke segmen PBI, penerima bantuan iuran. Nah, yang kedua ini ada non PBI. Betul. Kalau non PBI ini apa aja Mas Benny? Non PBI itu kan intinya kan non penerima bantuan iuran, artinya iuran yang dibayarkan tidak dari pemerintah gitu kan, tidak dari anggaran pemerintah. Nah, non PBI ini ada beberapa, dibagi jadi beberapa. Ada yang PPU. PPU itu pekerja penerima upah. Oke. PPU itu ada yang ASN, ada yang non ASN gitu kan. Kalau misalnya yang ASN ini kan seperti pegawai pemerintah, TNI, Polri gitu-gitu. Nah, kalau yang non ASN itu pegawai swasta gitu. Mereka iurannya itu adalah 1% dari gaji pegawai dan 4% dari pemberi kerja gitu kan. Jadi kayak yang ASN atau non ASN gajinya itu akan dipotong 1% iurannya. Oke. Tuh untuk membayar iurannya gitu kan. Nah, yang kedua ada yang namanya PBPU, pekerja bukan penerima upah, atau biasa disebut dengan peserta mandiri. Contohnya tuh kayak freelancer, kemudian orang yang punya usaha sendiri, atau dia adalah seorang profesional. Mereka akan membayar sendiri setiap bulan sesuai kelas perawatan. Oh iya, untuk peserta non PBI ini kelas perawatannya terbagi menjadi 3. Oh, terbagi 3. Apa aja itu Mas Benny? Kalau PBI tadi kan dia di kelas 3. Nah, non PBI kelasnya terbagi menjadi 3. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Berapa iurannya? Kalau kelas 1 itu 150.000 per orang per bulan. Kalau kelas 2 100.000 per orang per bulan. Kalau kelas 3 42.000 sebenarnya. 42.000 tapi 7.000-nya 42.500 ya. 7.500 itu ditanggung oleh pemerintah. Oh, disubsidi jadi gitu ya. Jadi peserta mandirinya hanya membayar 35.000 saja. 35.000. Jadi ada 3 kelas 1, kelas 2, kelas 3. Betul sekali. Itu berarti per orang ya. Per orang. Dan gitu. itu harus didaftarkan dalam satu keluarga. Harus satu keluarga berarti ya. Harus satu kakak. Nah, ada lagi satu lagi namanya bukan bekerja. Sebenarnya PBPU atau bukan bekerja itu sama. Prinsipnya adalah sama-sama peserta mandiri. Tapi yang membedakan adalah kemampuan untuk pembayaran iurannya gitu. Kalau untuk bukan pekerja ini adalah orang-orang yang sudah mampu secara finansial. Biasanya mereka adalah pemberi kerja atau pensiunan atau pensiunan swasta ya, atau investor gitu. Oke. Oh gitu. Jadi untuk peserta non PB ini ada 3 tadi ya. Ada pekerja penerima upah atau PPU itu ASN atau non ASN, kemudian ada pekerja bukan penerima upah atau yang biasa disebut peserta mandiri ya, PBPU mandiri dan bukan pekerja. Oh gitu, jelas banget ini ya. Jadi intinya kalau misalkan masyarakat yang kurang mampu nih masuk PBI, kalau dia pegawai kantor atau PNS berarti artinya masuk ke PPU gitu ya. Kalau misalkan dia wira swasta atau pekerja mandiri itu PBPU tadi gitu ya. Jadi berarti udah cukup jelas sih sebenarnya. Cuman memang peserta ini harus memahami mereka sebenarnya berada di segmen apa ya. Misalnya kondisinya sebagai pekerja atau karyawan berarti mereka adalah PPU dan lain-lain gitu kan. Intinya semua orang tuh bisa tercover dengan BPJS Kesehatan gitu. Wah, mantep banget ini BPJS-nya. Ini sangat berguna banget nih ya. Betul. Jadi udah cukup jelas ini kayaknya buat para pendengar. Jadi
Kalau bingung-bingung mungkin bisa langsung nanti kontak ke mana Mas Beni, misalkan dia mau, aduh gue nih peserta apa nih, atau gue ini udah terdaftar belum ya, Kalau bisa kanal ngeceknya di mana informasi, tuh? kalau kanal informasi dan layanan bisa melalui tatap muka dan ataupun non tatap muka. Nanti kita Oh akan gitu kasih ya. tahu apa aja sih kalau layanannya, atau bisa pantengin atau ikutin podcast kita yang sebelumnya soal Oke, kanal-kanal pelayanan gitu. siap-siap. Ada closing statement Mas Beni? Ya intinya sih teman-teman kalau sudah menjadi peserta JKN terutama yang non PBI, jangan lupa bayar iuran tepat waktu. Bayar iuran tepat Iya, waktu. supaya kepesertaan tetap aktif. Jadi sewaktu-waktu ketika sakit itu bisa digunakan BPJS-nya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Beni atas penjelasannya. Udah jelas banget ini ya. Jadi untuk pendengar bisa dengerin podcast ini sesering mungkin lah ya, biar Iya, tidak salah paham gitu kan. betul Atau kalau sekali. misalkan masih memang teman-teman masih kurang butuh informasi, bisa langsung ke kantor atau menghubungi kanal-kanal yang ada di BPJS Kesehatan. Siap. Mungkin itu saja Mas Beni. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke tema selanjutnya gitu Siap, ya. siap. Oke, Segmen begini berikutnya. kita akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.